12 tahun di Italia, Emil Audero menjelma menjadi seorang kiper yang bermasa depan cerah. Nama Emil kerap mampir di telinga kita. Gimana nih, Bung Binder lihat kita masuk ke round 3? Kalau menurut saya ini bukan karena faktor lah. Pertama-tama kita harus Mau bela tim, Mas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos. Nah, kan ketahuan lo. Jadi curiga, jangan-jangan ribut karena kesel kalah. Dengan gemuruh dan gelora yang menyanyikan Indonesia Raya menjadi sangat banyak. Dan itulah wujud sila ketiga persatuan Indonesia. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas? Siap jadi bagian dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan kaos supporter Timnas Indonesia. Bahan Cotton Combat 24S, sablon plastisol premium depan belakang. Auto jadi pemain ke-12, siap memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Pesan sekarang. Setelah keberangkatan para penggawa dan juga staf dari PSSI dan juga Timnas Indonesia, sudah berangkat tadi malam dan kemungkinan sudah tiba. Dan Timnas Indonesia tentunya terus menjaga kondisi mereka untuk meminimalisir tentang bagaimana informasi dari kekondisian yang terjadi di cuaca perjalanan hingga sampai ke tempat. Bang Kumis sambil es krim OTW ke Bahrain. Dan juga ini dia beberapa pemain abroad lainnya yang akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia menuju ke Bahrain. Serius sudah menyelesaikan pertandingannya bersama Kevin Mechelen dan langsung menuju Bahrain. Ini dia Instagram story-nya. Dan dengan model kumis barunya guys. Yang lainnya adalah ada Tom Haye dan Ivar Jenner yang kebetulan bareng dari Belanda. Satu lagi nih, ada Marcelino yang kebetulan banget mau berangkat dari Inggris terus ketemu sama winger asal Liverpool Luis Diaz. Oh, jangan-jangan Luis Diaz pengen ke Bahrain juga nonton. Ya, untuk yang lainnya seperti Miss Hilgers, Eliano, ada juga Calvin Verdong kemungkinan akan menyusul karena Miss Hilgers dan Eliano terutama akan melaksanakan pertandingannya malam ini dan akan segera menuju ke Bahrain. Dan guys, semoga mereka lancar-lancar di perjalanan dan tidak ada cedera di pertandingannya. Komentarnya sikat. Oke, jadi semua pemain sudah mulai yang berada di Eropa, baik pemain abroad dan juga pemain diaspora sudah mulai OTW dan juga langsung terbang ke Bahrain. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian dari para pemain yang sudah bersama klubnya menunjukkan kekuatannya dan juga menunjukkan bagaimana performa mereka. Dan tentunya mereka-mereka ini akan memperkuat Timnas Indonesia dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Gimana nih, Bung Binder lihat kita masuk ke round 3? Kalau menurut saya ini bukan karena faktor lah. Pertama-tama kita harus pahami itu dulu. Jadi jangan kita memikirkan ya Indonesia ini kan karena faktor luck, kan sebelumnya nggak pernah masuk di sistem FIFA seperti ini. So this is luck, maybe nggak bakal terulang lagi. Tapi yang harus kita mengerti juga bahwa di sepak bola itu nggak mungkin luck itu nggak mungkin. Artinya begini Pak, saya kasih contoh. Timnas Indonesia senior di Piala Asia senior lolos dari fase grup. Betul. Banyak yang mengatakan ini malah karena ada pertandingan line draw, terus Indonesia lolos. Tapi gak dilihat. Indonesia berjuang di 3 match di fase grup. Ini saya flashback dikit biar kita paham. Walaupun menangnya cuma lawan Vietnam, tapi ada usaha dari para pemain. Kita mau menang, bukan kita mau kalah. Masuk, lolos dari fase grup yang merupakan sejarah. Betul kan? Kita gak pernah lolos dari fase grup Piala Asia. Kita dibantai Australia, gak apa-apa kita dibantai. Karena kita adalah tim yang muda. Banyak pemain muda di skuad kita. Kita adalah skuad paling muda di Piala Asia senior. 23. Iya. 22-23. Nah itu dia, kita muda. Setelah itu kan dibilang luck nih, karena ada hasil line draw. Kok Piala Asia U23 bisa lolos juga dari fase grup? Semifinal lagi? Iya, jadi luck juga. Terus sekarang masuk ke round 3, luck juga. Mungkin lagi diberkati kali. Gak, maksud saya ini adalah pemikiran dari mereka yang tidak ingin timnas kita maju. Terserah, siapa yang mau marah kepada saya, silakan terbuka akun IG saya. Saya gak pernah takut. Tapi ini faktanya. Jadi ya udah kita bilang aja ini luck. Tapi masa sih bisa lolos dari fase grup Piala Asia senior lah? Bisa lolos dari ini lah. Ini bukan luck, ini semua kerja keras. Jadi sangat jelas bagaimana
Seorang pengamat, Bung Binder, mengatakan bahwasanya ini bukan soal keberuntungan timnas Indonesia yang bermain di round 3. Dan kita menunjukkan dan juga kita melihat bagaimana perjuangan dari para pemain kita dan juga Coach Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini kan. Jadi ini bukan sebuah keberuntungan, tetapi ini adalah sebuah kerja keras. Hasil dari jerih payah itu, timnas Indonesia berada di round 3 yang juga kita melihat bagaimana performa timnas yang disorot dan juga mendapatkan perhatian penting dari berbagai negara yang dulu-dulunya timnas Indonesia hanya mentas di AFF begitu saja. Tetapi saat ini bersama Bapak Erick Thohir terus digenjot dan terus digembleng dengan sebaik mungkin. Dan seperti yang dikatakan oleh Bung Binder barusan, bahwasanya seorang Bung Binder tidak pernah takut dengan siapapun yang mengkritik beliau. Egy pribadinya selalu terbuka, tidak seperti mereka yang habis mengkritik naturalisasi, habis mengkritik Coach Sintayong, tahu-taunya Egy-nya ditutup, tahu-taunya komentarnya dinonaktifkan, kan begitu kan. Jadi berbeda dengan pengamat yang memang betul-betul terbuka. Siapapun kalian yang mau mengkritik dan juga menyerang dari Bung Binder silahkan. Tetapi mental kalian sebelum menyerang kepada Bung Binder diasah dulu setajam apa. Dan naturalisasi seperti itu tidak sekedar pewarganegaraan dikasih stempel, Presiden Jokowi memohon, DPR menyetujui, selesai. Saya ingat betul, saya terlibat langsung memulai naturalisasi. Tadi disebut Gonzales. Ada satu dulu namanya Irfan Bahdim. Seorang Irfan Bahdim, anak muda, pemain kiri luar yang kalau lari luar biasa hebatnya. Dan karena dia pemain timnas, maka semua orang pencinta sepak bola yang biasanya laki-laki menjadi wanita datang ke stadion. Dan ketika pagi sarapan pagi sekarang di Hotel Sultan yang sekarang itu, ada banyak anak-anak muda, orang-orang muda, anak-anak gadis berjumpa dia. Dan kemudian lapangan bola kita penuh dengan gemuruh dan gelora yang menyanyikan Indonesia Raya menjadi sangat banyak. Dan itulah wujud sila ketiga persatuan Indonesia. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai? Saya kira tidak. Saya tidak sekedar itu. Saya ingin menggunakan filosofi Batak. Naturalisasi boleh disebut manjo mulak matamuan. Dalam bahasa Indonesia disebut memanggil pulang sang mata air. Saya ulang, memanggil pulang sang mata air. Mata air. Mata air. Bisa mata air. Mata air seperti air yang sudah mengalir nun jauh ke sana. Kalau di Solo lagu Bengawan Solo akhirnya ke laut. Nggak mungkin balik air di laut ke atasnya. Tapi kita perlu dia. Karena itulah naturalisasi. Memanggil pulang kembali ke asalnya. Nah, dengan begitu, ada yang mau pulang nggak tahu cara pulang. Ada yang mau pulang juga nggak tahu cara bagaimana pergi pulang. Negara Indonesia menyediakan undang-undang untuk cara pulang kepada warga negaranya yang pergi nun jauh di belahan dan pelosok dunia. Dengan begitu, maka kita letakkan naturalisasi ini pada filosofi warga negara turunan kita kembali. Sehingga dengan demikian, Calvin Ronald Verdong dan Jens Raven ini setidak-tidaknya, oh ini Calvin atau Jens ya? Calvin. Bisa bahasa Indonesia? Tidak bisa. Bahasa Batak oke. Kan dari Belanda. Saya akan beritahu begini. Kalau di kita ada bin, di Belanda ada van. Saya bercanda ini Pak. Rumah saya ada di Keukenhof. 5 kami satu blok. Yang pertama rumahnya Van Palenhoven, Van Basten, Van Bronckhorst, paling ujung rumah saya, Panjaitan. Dan 13. Dan 13. Karena itu, pimpinan kalau boleh ini, saya yang menawarkan. Juga yang di Prancis ya, Mas. Namamu hari ini, kalau kau jadi dinaturalisasi dan kita setuju, kau bikin namamu Calvin Ronald Verdong Panjaitan. Apa itu? Ada pannya, ini belum ada pannya.
Jens Raven Pandiangan. Begitu. Dengan pendekatan dan penjelasan catatan saya ini pimpinan, saya justru mendukung penuh proses memanggil kembali pulang sang mata air itu. Bahkan Presiden Jokowi saya minta untuk meminta PSSI membentuk tim talent scouting yang tersebar di seluruh dunia, di mana darah-darah DNA Indonesia melekat di anak-anak muda yang main di seluruh liga atau di tempat sepak bola dimanapun berada. Dengan demikian, fraksi Partai Demokrat pimpinan dapat menyetujui Saudara Calvin Ronald Perdong Panjaitan dan Jens Raven Pandiangan diterima menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih pimpinan. Baik. Oke, Sobat Garuda, jadi bagaimana tanggapan kalian soal dari ini? Sebenarnya video baru ya, tetapi menjadi viral kembali, kemudian menjadi diungkit kembali karena ada saja orang yang masih mengkritik program Timnas Indonesia di bawah naungan Bapak Erick Thohir di PSSI-nya saat ini selalu mendapatkan cocotan dan juga mendapatkan nyinyiran gitu dari para pembenci dan juga pengkhianat dari Timnas Indonesia. Kenapa mereka nggak sadar ya? Mereka menjunjung tinggi negara-negara lain yang bermentas di level internasional, yang notabene dari mereka, negara-negara mereka bukan langsung asli dari mereka. Kalau ditelusuri dari sejarah-sejarahnya, mereka juga punya pemain naturalisasi. Dan kenapa ketika Timnas Indonesia saat ini diserang habis-habisan? Atau mereka justru ingin menggagalkan Timnas Indonesia untuk bermentas di level internasional ini? Atau juga sebaliknya, mereka ingin Bapak Erick Thohir turun dari jabatannya yaitu PSSI atau juga di BUMN? Entahlah. Jadi siapa Sobat Garuda, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, kan ketahuan lo. Jadi curiga, jangan-jangan ribut karena kesel kalah taruhan. Kabarnya dulu hobi ikut taruhan bola. Ketahuan lo kan. Udah gua bilang dari kemarin, jangan coba-coba ngerecokin sepak bola yang lagi berkembang ini. Ini postingan dari Pak Arya Sinulinga di Instagramnya guys ya. Ya, dia juga mungkin kesel guys. Indonesia lagi maju-majunya begini, ada aja lu ngerecokin. Dibilang naturalisasi 9 pemain lah, dibilang lebih bangga kalau Timnas Indonesia tuh di ini pemain lokal lah. Ya gua mah nggak mau dibantai 10-0 lagi sama Bahrain. Sama Filipina aja kalah 4-0. Ya ilah, kayak gitu dibanggain lu mah. Udah guys, akuin aja ya, kalau kita mengandalkan pemain lokal di Timnas Indonesia, semuanya pemain lokal, nggak bakal ada kita ini di ronde ketiga. Udah segitu aja, case close guys ya. Di postingannya dia juga kemarin ya, ada yang dia nyebutin, apakah Anda tahu katanya pemain naturalisasi itu sebenarnya nggak ngelepasin paspor lamanya. Ini dijawab nih sama imigrasi nih, bagian imigrasi ya. Pastikan pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah serahkan paspor lamanya. Artinya apa? Paspor Belandanya tuh udah kagak ada, udah kagak bisa dipakai. Kan lagian juga Indonesia nggak mengenal duit kewarganegaraan, ya kan? Jadi udahlah, dengan lu posting seperti itu Pak, ya, lu menyakiti pemain-pemain yang udah berjuang kemarin. Lu menyakiti pecinta-pecinta Timnas Indonesia nih, 280 juta lebih nih. Mungkin ada sebagian yang spesiesnya toel, gua nggak ngerti, termasuk lu. Kalau lu nggak bisa berkontribusi buat sepak bola, minimal lu jangan ngerecokin. Abis kan lu, kolom komentarnya juga ditutup. Ya memang langkah yang diambil sama Pak Erick Thohir itu adalah instan. Memang, tapi selama itu masih disahkan sama FIFA, ya fine-fine aja lah. Lihat tuh timnas Maroko sekarang kayak gimana gacornya ya. Gara-gara dia ngambil pemain diasporanya masuk 4 besar Piala Dunia. Kemarin dapat perunggu Olimpiade. Apa kita nggak mau kayak gitu? Hah? Semua aspek juga kan lagi dibangun sama Pak Erick Thohir. VAR diadain ya. Pembinaan usia muda dijalanin lagi. Oke? Jadi udahlah ya Pak Gonta-Ganti, kalau misalkan nggak bisa berkontribusi buat Timnas Indonesia,
minimal diam, tonton aja, nikmatin ya. Udah. Iya. Kalau Martin Paes, kakek neneknya pun orang Belanda yang tinggal di Kediri. Saya kasih contoh. Indonesia ini dijajah 3,5 abad oleh Belanda. Ada dia nggak kawin-kawin sama orang lain, tapi dia lahir di Indonesia, keturunannya berturun-turun. Nggak ada keturunan Indonesianya. Lo bukan, dia orang Belanda, tapi lahir di Indonesia, turun-turunan, nggak kawin sama siapapun. Memang bukan orang Indonesia. Siapa orang Indonesia? Orang Indonesia asli adalah Pithecanthropus erectus. Nah iya. Nah, tapi hanya itulah Indonesia asli. Sebentar lo belum selesai. Kalau berdasar. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana tanggapan kalian soal dari para pemain naturalisasi dan juga bagaimana Bapak Arya Sinulinga yang terus memberikan pencerahannya soal naturalisasi? Padahal kita kan, kalau kita melihat dari pemain orang-orang yang betul-betul orang Indonesia itu dulunya nggak ada. Semuanya adalah pendatang. Jadi yang asli orang Indonesia itu adalah Pithecanthropus erectus. Siapa barusan ya? Jadi bagaimana tanggapan kalian soal dari kericuhan dan juga apa kata ricu sendiri kan, ribut sendiri kata Bapak Arya Sinulinga barusan ya. Yang dulu-dulunya hobi taruhan bola kok sekarang sudah pada diem semua kan, pada dibasmi semua oleh Bapak Erick Thohir. Jadi bagaimana guys? Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. 12 tahun di Italia, Emil Audero menjelma menjadi seorang kiper yang bermasa depan cerah. Nama Emil kerap mampir di telinga kita, terutama di masa-masa sekarang ketika tim nasional kita memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan untuk membela negara asal-usul mereka, Indonesia. Tetapi kita mungkin tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Edi Mulyadi, Bapak Emil Audero sendiri. Indonesia hanya bermimpi jika menginginkan Emil Audero bermain untuk timnas. Edi Mulyadi mengesampingkan etika dan empatinya kepada bangsa Indonesia. Edi Mulyadi tentu saja sangat paham sepak bola Indonesia bukan pada level yang terbaik, bukan pada level persaingan papan atas dunia. Dan harusnya dia pun paham, justru pada titik itulah bangsa ini membutuhkan tenaga seorang Emil Audero, anaknya. Tetapi jika Edi Mulyadi menginginkan Indonesia berada di level internasional dulu, bermain dulu di Piala Dunia, barulah kemudian anaknya akan bermain untuk Indonesia. Tentu saja ini sebuah logika yang terbalik. Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia, nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Pemain-pemain yang tadinya mikir-mikir seru juga. Menarik juga ini barangnya. Apa kayak kemarin Martin Paes misalnya kan, Martin Paes masuk, wow, seru juga nih. Akhirnya apa? Kiper-kiper lain yang tadinya masih ngintip-ngintip, wah mau juga kan gitu. Mana tuh saya ngomong? Nggak tahu sih. Oke, sahabat-sahabat Garuda, jadi itu adalah bagaimana statement yang kembali viral. Kemarin bapaknya Emil Audero, Edi Mulyadi, katanya sudah melakukan klarifikasi dan juga permintaan maaf kepada khalayak publik yang diiming-imingi untuk dimaafkan. Saat ini Bapak Emil Audero ini kembali berulah. Jadi tentunya komentarnya sangat kontroversi lagi ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan itu dengan fair play. Gini, wasit ini juga menjadi perhatian kita secara khusus dan tentu kaitannya dengan itu kan dengan kepemimpinan seorang wasit ya, baik itu tengah maupun AW12. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan itu dengan fair play. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih satu tiket menuju Piala Dunia. Ya nggak mungkin lah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak. Saya kira hal itu kalaupun memang itu terjadi, pasti akan kami lakukan protes seperti yang sudah. Oke. Itu sangat jelas apa yang dikatakan oleh Bapak Sumarji sebagai manajer dan juga yang mendampingi timnas Indonesia.
Kita tetap waspada, sahabat-sahabat Garuda fan, dan kita tetap respect kepada siapapun yang diturunkan oleh Coach Sintayong. Dari kontroversi keputusan wasit yang juga datang dari Timur Tengah, dan tentunya kita tetap juga akan menyaksikan bersama bagaimana permainannya nanti pada tanggal 10. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini tentunya seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Marji, semuanya akan dilakukan jika memang mereka itu menyimpang dari aturan-aturan yang ada, maka protes juga akan dilayangkan oleh Bapak Sumarji dan juga segenap staf dari PSSI. Dan sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa kita simak video yang satu ini. Kita bongkar habis-habisan dapur dari Timnas Indonesia, dan tentunya siapa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Apa benar-benar apa ya? Kalau kita wibawanya di bawah, itu Jai memang. Jai ya? Oh, jadi ini nih. Oh, begitu Pak, ya. Mau tanya Pak, menentukan Jai sebagai kapten itu backgroundnya apa? Satu. Kita percaya sama Asnawi. Oke, good lah ya. Iya. Tapi switch ke Jai. Jadi Jai itu ketika dikasih tugas tanggung jawab, dia benar-benar totalitas menjalankan itu. Contoh nih, dia telat. Kayaknya dia telat ini. Mungkin 1 menit lah ya kemarin itu ya. Telat 1 menit datang ke rapat. Iya, telat makan karena liftnya problem. Ya. Oh, bukan Enggak. 1 menit tuh, 1 menit. Saya aja masih di luar kok. Dia ini 1 menit tuh. Apa yang dia lakukan? Ya. Ini jadi contoh buat pemain kita ya. Iya. Ketika classroom selesai makan kan langsung classroom tuh. Ya. Ya meeting tim kan. Dia langsung berdiri di depan dia minta maaf. Kenapa saya tadi telat? Walaupun hanya cuma 1 menit. Dia minta maaf ke anak-anak semua. Berdiri langsung, saya minta maaf karena saya terlambat. Walaupun nggak lama, tapi dia bilang saya minta maaf ke teman-teman semua karena saya terlambat. Jadi itu disampaikan ke anak-anak semua. Yang luar biasa ya. Ada nggak kita? Saya belum pernah karena saya di klub itu belum pernah. Nah, itu gini. Ya. Dan bawa timnas itu sudah lama. Sudah cukup lama. Jadi budaya-budaya disiplin seperti itu yang kita belum punya. Maka ya sebenarnya kalau kita melihat tadi pertanyaannya kenapa sih kok Jai dipercaya? Satu memang anaknya bisa jadi contoh dan ngajari. Ngajari dia, ngajari. Ya, jadi mentor bener. Dan ini memang cerdas. Cerdas. Leadership betul Pak ya. Leadershipnya sangat oke. Sangat oke. Bukan saya ini loh ya. Iya. Ini saya real aja. Fakta, ini real. Fakta. Dan demi itu kesepakatan dari coach dan juga dari manajer. Iya jelas dong. Kan kita bisa lihat di tim itu siapa yang bisa jadi contoh yang baik. Kan bisa kelihatan. Dan J itu ngajari semua. Bukan hanya ngajari ke pemain, mohon maaf nih, yang main di liga kita. Tetapi juga teman-temannya yang lain. Ngajari dia. Bagaimana dia menjaga posisi dengan baik. Itu dia ngajari teman-temannya. Luar biasa ya. Luar biasa. Rizky Ridho awal-awal sering diajari sama dia. Benar. Nah, ini beneran ini. Malah sering kalau di lapangan ada kesalahan dia tegur Pak ya. Iya. Dia walaupun dia ini bukan pelatih, dia kamu salah. Begini loh harusnya. Benar. Itu real, saya tidak ngarang-ngarang karena saya ada di dalam. Jadi orangnya lebih serius Pak, lebih berwibawa memang ya. Lebih serius, berwibawa. Gitu ya seneng guyon juga, dengerin guyon dia ketawa gitu. Iya sama. Itu tadi ketika kita yang lebih sering guyon itu ya di ruang terapi. Kalau nggak di ruang terapi ya biasanya selesai main, selesai game, selesai latihan. Tapi intinya nggak lama itu kan. Tapi kalau di ruang terapi, lama itu. Kayak free time. Iya, karena kan memang kita buka ruang terapi itu kan
pasti 2-3 kamar kan. Jadi ada 6, 7, terus nanti medis juga ada. Ini 7 biasanya 7. Pak Marji, tahan dulu. Iya. Kita mau break dulu. Oke, sahabat Garuda, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.